Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Moses Mulai. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, pelaksanaan evaluasi program pembelajaran pendidikan. Menurut Henry Ritnawati pada 2014, evaluasi harus mempelajari beberapa hal. Artinya bahwa dalam evaluasi itu kita perlu mempelajari beberapa hal. Ada 4 hal yang perlu dipelajari di dalam program evaluasi atau program pembelajaran. Yaitu yang pertama, program atau rasional rancangan program. Yang kedua, deskripsi singkat untuk kegiatan atau implementasi program. Yang ketiga, deskripsi singkat tentang kegiatan atau deskripsi singkat tentang tujuan umum program. Yang terakhir, deskripsi singkat tentang sasaran program yang paling tepat. Jadi di dalam evaluasi tersebut itu kita sudah tahu bahwa ada program-program tertentu yang perlu kita bicarakan. Paling penting yaitu program pembelajaran, tentang program pembelajaran. Nah, itu paling penting dalam suatu evaluasi. Nah, dalam saat kita membicarakan tentang program pembelajaran bagi suatu pendidikan, itu harus tepat. Artinya bahwa kalau kita melakukan suatu program itu dengan kurang tepat, kurang baik, maka itu akan mengakibatkan pembelajaran yang kurang efisien terhadap anak begitu. Yang berikut, identifikasi masalah. Nah, ada 3 identifikasi masalah yang selalu terjadi di dalam suatu pembelajaran. Jadi yang pertama itu materi pendidikan agama belum disajikan secara menarik dan tidak kontekstual, sehingga pembelajaran yang terjadi itu membosankan. Jadi jelas bahwa kita sebagai seorang guru itu kita harus mendesain sebuah pembelajaran itu dengan baiklah begitu. Artinya dia jangan hanya kita membuat suatu pembelajaran itu begitu saja. Kita setidaknya contohnya kita dalam pendidikan PAUD itu harus gurunya kreatif. Kita harus mendesain ruang itu sebagaimana supaya anak itu tidak bosan, atau kita tuh tidak bosan saat belajar begitu. Jadi kita tuh harus dalam suatu menjelaskan suatu pelajaran atau di saat melakukan pembelajaran dalam suatu kelas itu guru itu harus melakukan ceramah, bisa dibilang ceramah juga. Artinya jangan terlalu fokus ke pembelajaran. Boleh fokus, tapi jangan terlalu fokus, karena itu akan cepat membosankan bagi anak tersebut. Yang kedua, metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan cenderung menggunakan penyampaian doktrin. Nah, ini juga perlu kita sebagai seorang guru itu ketahui bahwa kita perlu tahu dan perlu kurangi atau perlu hindari ini dalam suatu proses pembelajaran. Di saat kita melakukan suatu proses pembelajaran terhadap anak, jangan terlalu memakai bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, bahasa-bahasa yang sulit untuk anak mengerti.
karena itu akan berpengaruh besar bagi anak. Kenapa? Karena mereka tidak akan mengerti dan itu tidak akan tersimpan di logika mereka atau otak mereka. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Kita sebagai seorang guru itu yang paling utama itu menyesuaikan diri dengan murid. Di saat kita menyesuaikan diri, maka di saat kita menyampaikan apa yang kita sampaikan itu akan masuk. Artinya anak akan mengerti. Di saat kita membicarakan sesuatu itu kita harus melihat keadaan siswa, kondisi siswa atau kemampuan siswa. Paling utama itu kemampuan mereka itu yang paling utama kita harus ketahui duluan. Itu tugas seorang guru. Tahu, kenali dan ketahui dulu, baru kita memberikan suatu pembelajaran agar anak itu bisa mengerti. Tapi kalau kita contohnya kita mengajar anak PAUD, tidak mungkin kita pakai pembelajaran SD atau SMP. Itu memang akan tidak masuk. Begitu pula di bangku pendidikan SD. Tidak bisa kita langsung pakai kurikulum yang ada di SMP, SMA atau proses pembelajaran dalam SD, SMP itu SMA, SMP itu tidak bisa pakai di SD. Itu akan sulit untuk anak itu mengerti. Yang berikut, tujuan pelaksanaan evaluasi. Jadi kita sudah tahu bahwa tujuan evaluasi itu adalah menggali semua program atau membahas semua program atau melakukan penilaian terhadap memperbaiki penilaian terhadap siswa. Jadi evaluasi itu merupakan suatu proses yang teratur dan sistematis dengan hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan. Jadi itu tujuan dari evaluasi. Yang berikut, bentuk dan teknik penulisan tes. Nah, dalam penulisan tes itu ada yang namanya pengertian tes dan bentuk tes. Pengertian tes yaitu tujuan melakukan tes adalah untuk mengetahui pencapaian pelajaran atau kompetensi yang sudah diberikan atau dicapai peserta didik untuk di suatu bidang tertentu. Artinya kita melakukan suatu tes kepada anak itu, kita mencari tahu apakah selama pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu sudah mengerti atau tidak, atau anak itu sudah paham atau tidak. Nah, itu tujuan dari kita melakukan tes. Nah, bentuk tes itu ada dua, yaitu yang pertama objektif dan non objektif. Nah, objektif itu dia berupa suatu skor atau angka, atau tes objektif itu yaitu seperti dapat dilihat dari cara pensyukuran atau cara penilaian siapa yang dapat memeriksa lembar jawaban tertentu. Kalau non objektif itu bila dibilang cara penilaian langsung kepada sesuatu atau kepada anak, itu dia tidak mensyukuri atau dia tidak dia tidak melakukan pensyukuran. Jadi baik, mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangan materi, kekurangan dalam penjelasan dan lain sebagainya. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.